Di tengah hutan yang sepi, seorang anak yatim bernama Andi menjalani kehidupan yang keras dan penuh tantangan. Tanpa keluarga, ia mengandalkan kekuatan hati dan keberanian untuk bertahan hidup. Namun, suatu hari, Andi menemukan seorang pria terluka parah akibat kecelakaan helikopter. Tindakan berani Andi akan mengubah hidupnya, dan mungkin dunia, selamanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang anak yatim bernama Andi. Desa itu terletak jauh dari keramaian kota, di mana kehidupan warga berjalan pelan dan sederhana. Rumah-rumah kecil dari kayu berdiri berjajar di sepanjang jalan setapak yang dipenuhi tanaman hijau. Meski alam sekitar desa itu begitu indah, suasana seringkali terasa sepi, terutama bagi Andi yang tinggal sendiri. Ia kehilangan kedua orang tuanya dalam sebuah kecelakaan yang terjadi setahun yang lalu. Sejak saat itu, Andi memilih tinggal di rumah kecil peninggalan orang tuanya, yang sudah lama tidak terurus. Rumah itu terletak di pinggir hutan, jauh dari keramaian desa. Setiap pagi, Andi bangun dengan sinar matahari yang menyelinap masuk melalui celah-celah jendela kayu. Meskipun hidup tanpa keluarga, Andi selalu berusaha untuk tetap kuat. Ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan, meski tanpa dukungan orang tuanya. Sejak kecil, Andi sudah terbiasa dengan kehidupan yang keras. Ia tidak pernah mengeluh, meskipun kadang rasa kesepian datang menghampiri. Hutan yang luas menjadi teman sejatinya, tempat ia mencari kayu bakar dan memetik buah-buahan yang bisa dimakan. Hari-hari Andi dipenuhi dengan rutinitas sederhana. Setelah sarapan, ia akan pergi ke hutan, mencari bahan makanan atau kayu untuk dijadikan bahan bakar memasak. Setiap kali berjalan di hutan, Andi merasa ada kedamaian yang datang dari keheningan alam sekitar. Pagi itu, seperti biasa, Andi berangkat ke hutan dengan keranjang kecil di tangannya. Udara pagi yang segar dan suara burung yang berkicau memberi rasa tenang di hatinya. Meskipun ia sendirian, Andi merasa alam seakan menemani langkahnya. Hidup Andi tidaklah mudah, tetapi ia tidak ingin menyerah. Ia tahu bahwa meskipun ia yatim piatu, masih banyak hal baik yang bisa ia lakukan. Terkadang, saat menatap langit yang luas, Andi berharap ada keajaiban yang datang padanya, yang bisa mengubah hidupnya yang penuh perjuangan ini. Namun, hari-harinya tetap berlalu seperti biasa, sepi, sederhana, dan penuh harapan. Setiap hari, Andi menghabiskan waktunya dengan berjalan di hutan, mengenal setiap jalan setapak dan setiap pohon yang tumbuh di sekitar rumahnya. Hutan itu menjadi dunia Andi, tempatnya merasa aman dan menemukan kedamaian meskipun hidupnya penuh dengan kesendirian. Andi belajar banyak hal dari alam. Ia tahu pohon-pohon yang bisa dijadikan kayu bakar dan buah apa yang bisa dimakan untuk bertahan hidup. Dengan ketekunan dan kecermatannya, Andi tidak pernah kelaparan. Meski terkadang ada rasa rindu yang menghampiri, Andi selalu berusaha untuk tidak terlalu larut dalam kesedihan. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar terbit, Andi sudah memulai aktivitasnya. Ia merapikan rumah kecilnya, menyapu lantai kayu yang sudah mulai rapuh, dan memastikan api di tungku tetap menyala. Setelah itu, ia akan keluar dengan keranjang kecil di tangannya untuk mencari makan. Kadang-kadang, Andi menemukan beragam buah di hutan, pisang, pepaya, atau durian jika musimnya datang. Semua itu cukup untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-harinya. Jika tidak ada buah, Andi akan mencari akar-akaran atau daun-daun yang bisa dimasak untuk dijadikan sayur. Hutan itu tidak hanya menyediakan makanan, tetapi juga tempat perlindungan bagi Andi. Ketika malam tiba, hutan menjadi sunyi. Terkadang, Andi merasa sepi sekali, tetapi ia sudah terbiasa. Malam-malam panjang dihabiskan dengan mendengarkan suara hutan yang menenangkan, meskipun kadang ada rasa takut yang menyelinap di pikirannya. Seiring berjalannya waktu, Andi belajar untuk menerima kenyataan ini sebagai bagian dari hidupnya. Ia tak punya pilihan selain bertahan dan terus berjuang. Ia ingin hidup dengan tenang, meskipun dalam kesendirian. Satu hal yang selalu membuat Andi merasa sedikit lebih baik, adalah saat ia melihat anak-anak desa lainnya bermain di halaman rumah mereka.
Meskipun mereka memiliki orang tua, Andi tidak merasa iri. Ia justru merasa bahagia melihat mereka tertawa, bermain dengan riang. Ia tahu bahwa kehidupan mereka lebih mudah, tetapi itu tidak membuatnya merasa lebih rendah. Andi justru merasa bahwa hidupnya mengajarkannya banyak hal, kemandirian, ketabahan, dan rasa syukur terhadap hal-hal kecil yang dimilikinya. Meskipun tanpa keluarga, Andi tidak merasa hidupnya kosong. Ia tahu bahwa ia masih memiliki alam yang selalu siap memberikan pelajaran berharga. Setiap langkah yang diambilnya di hutan, setiap napas yang dihirupnya, Andi merasa semakin dekat dengan dunia ini, dunia yang mengajarinya untuk bertahan dan tidak pernah menyerah. Suatu pagi yang cerah, saat Andi sedang berjalan menyusuri hutan untuk mencari kayu bakar, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Di antara heningnya hutan, tiba-tiba ia mendengar suara yang sangat keras, seperti gemuruh yang datang dari atas. Andi berhenti sejenak, menengadah ke langit, mencoba mencari sumber suara yang memekakan telinga itu. Sejurus kemudian, suara helikopter yang berputar-putar terdengar semakin dekat. Hati Andi berdebar, dan rasa penasaran mulai menguasainya. Ia memutuskan untuk mengikuti suara itu, berjalan cepat menuju arah suara helikopter yang semakin nyaring. Setelah beberapa menit berlari, Andi akhirnya tiba di sebuah clearing atau lapangan kecil di tengah hutan. Pemandangan yang ia temui sangat mengejutkan. Di depan matanya, helikopter besar yang tadi melintas, kini tergeletak di tanah dengan bagian sayapnya hancur. Asap hitam mengepul dari bagian belakang helikopter yang rusak, dan sisa-sisa api masih tampak membara di sekitar puing-puingnya. Andi terperanjat, tak menyangka bisa menemukan kecelakaan seperti ini di tengah hutan. Ia melihat helikopter itu terjatuh begitu tiba-tiba, seakan tidak ada peringatan sebelumnya. Di dekat puing-puing helikopter, ada seorang pria tergeletak di tanah. Andi tidak tahu siapa pria itu, namun melihat kondisinya yang terkapar tak bergerak, Andi merasa cemas. Dengan hati-hati, Andi melangkah lebih dekat, memeriksa apakah pria itu masih bernyawa. Andi bisa melihat darah yang mengalir dari tubuh pria itu. Wajahnya penuh luka dan tergores. Andi merasakan perasaan takut yang sangat mendalam, tapi di sisi lain, rasa kemanusiaan yang besar membuatnya ingin menolong. Tanpa banyak berpikir, Andi memutuskan untuk mendekati pria tersebut. Ia membuka tas yang biasa ia bawa untuk membawa kayu bakar, dan mencari beberapa kain untuk menutup luka di tubuh pria itu. Andi tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu, karena jika dibiarkan begitu saja, pria itu mungkin tidak akan bertahan lama. Dengan tangan gemetar, Andi mencoba berhati-hati, merawat pria yang tidak dikenalnya itu. Andi mencoba berbicara, memanggil pria itu pelan, berharap ia bisa sadar. "Pak, bangunlah, kamu perlu bantuan," kata Andi, meskipun tidak yakin pria itu bisa mendengarnya. Dengan hati yang penuh kekhawatiran, Andi menunggu. Setiap detik terasa begitu lama. Namun ia tetap bertahan. Ketika ia melihat pria itu bergerak sedikit, Andi merasa ada harapan. "Ayo, bertahanlah," bisik Andi dalam hati. Tak lama setelah itu, pria tersebut mulai membuka matanya perlahan, memandang Andi dengan tatapan bingung. Andi merasa sedikit lega, namun ia tahu bahwa masih banyak yang harus dilakukan. Pria itu membuka matanya perlahan, dan Andi bisa melihat kebingungan di wajahnya. Setelah beberapa detik, pria tersebut mulai mengerjap, seakan berusaha mengumpulkan kesadarannya kembali. Andi memegangi bahunya dengan lembut, mencoba menstabilkan tubuh pria yang masih lemah itu. "Pak, kamu baik-baik saja?" tanya Andi dengan suara pelan, meskipun ia tahu bahwa pria itu belum sepenuhnya sadar. Pria itu mencoba duduk, tapi gerakannya sangat lambat dan terhuyung. Andi dengan sigap membantunya, menahan tubuh pria itu agar tidak jatuh. Dengan napas yang terengah-engah, pria itu akhirnya berhasil duduk di atas tanah. Andi merasa cemas, tapi ia tahu bahwa ia harus tetap tenang. Tidak ada orang lain di sekitar mereka, hanya hutan yang sunyi, dan Andi menyadari bahwa ia harus bertindak cepat. Pria itu terus mengerang kesakitan. Wajahnya tampak pucat dan banyak darah yang menetes dari luka-lukanya. "Kamu, siapa?" tanya pria itu. Suaranya terdengar serak dan lemah. Andi hanya bisa tersenyum kecil,
mencoba menenangkan situasi. Nama saya Andi. Saya tinggal di desa dekat sini. Kamu baru saja kecelakaan, kan? Jawab Andi dengan suara lembut. Pria itu mengangguk perlahan. Tampaknya masih terkejut dan bingung. Helikopter jatuh. Pria itu berusaha mengingat, tetapi kesulitan. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Lanjutnya dengan suara tercekat. Andi melihat bahwa tubuh pria itu sangat lemah. Wajahnya penuh luka, dan ada darah yang mengalir dari pergelangan tangannya yang terluka. Andi segera membuka tas kecilnya dan mengambil kain untuk membalut luka pria itu. Meskipun Andi tidak tahu cara mengobati luka-luka parah seperti ini, ia tahu bahwa ia harus segera menghentikan pendarahan agar pria itu bisa bertahan. Andi mengambil napas dalam-dalam dan mencoba untuk tetap tenang, meskipun hatinya berdebar kencang. Setelah membalut luka pria itu sebaik mungkin, Andi berdiri dan menatap sekitar. Hutan yang sebelumnya terasa damai kini tampak lebih menakutkan. Andi tahu bahwa mereka harus segera keluar dari tempat itu. Meskipun ia hanya seorang anak yatim, ia tidak bisa membiarkan pria ini sendirian dalam keadaan seperti ini. Dengan segala upaya, Andi mengajak pria itu berdiri, meskipun gerakannya sangat lambat. Mereka berdua perlahan-lahan mulai berjalan, meskipun langkah Andi terasa semakin berat. Tetapi Andi tidak mau menyerah. Ia tahu bahwa hidup pria itu tergantung pada seberapa cepat ia bisa membawanya ke tempat yang aman. Perjalanan mereka tidaklah mudah. Meskipun Andi berusaha sekuat tenaga untuk membantu pria itu berjalan, langkah mereka semakin lambat seiring waktu. Pria yang sebelumnya tampak kuat, kini terpaksa bergantung sepenuhnya pada Andi. Tubuh pria itu masih tampak rapuh, dan setiap langkahnya penuh dengan kesakitan. Andi harus membantu menopang tubuh pria itu agar tidak jatuh, sementara langkah kaki Andi sendiri sudah mulai terasa lelah. Namun, meskipun tubuhnya kecil dan tubuh pria itu jauh lebih besar darinya, Andi tidak ingin menyerah. Di tengah perjalanan, Andi memutuskan untuk berhenti sejenak. Mereka berdua duduk di atas batu besar yang ada di dekat mereka. Andi melihat pria itu mencoba untuk bernapas lebih tenang, dan wajahnya masih tampak sangat pucat. "Pak, apa kamu merasa lebih baik?" tanya Andi, meskipun ia tahu jawabannya. Pria itu hanya mengangguk perlahan, kemudian berkata dengan suara serak, "Terima kasih sudah menolongku." Suara pria itu terdengar lemah, namun ada rasa terima kasih yang dalam-dalam kata-katanya. Andi hanya tersenyum kecil, walau di dalam hatinya ia merasa takut. Ia tidak tahu berapa lama lagi mereka harus berjalan, dan ia khawatir jika pria itu semakin lemah. "Kita harus segera keluar dari hutan ini, Pak. Kalau terus di sini, kamu bisa makin parah," kata Andi dengan cemas. Pria itu menatap Andi, mencoba memberikan senyum tipis sebagai tanda bahwa ia memahami, meskipun tubuhnya terlihat semakin tidak kuat. "Aku akan bertahan," jawab pria itu, berusaha menunjukkan kekuatan meskipun jelas ada keraguan dalam matanya. Setelah beberapa menit beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan. Andi mulai merasa kesulitan untuk membantu pria itu berjalan. Hutan yang luas dan medan yang tidak rata membuat perjalanan mereka semakin berat. Meskipun Andi merasa khawatir, ia tetap berusaha menjaga semangat pria itu. Ia tahu, jika ia berhenti, maka semua usaha mereka akan sia-sia. Andi tidak bisa membiarkan pria itu tergeletak begitu saja di tengah hutan, tanpa ada yang menolong. Hutan yang tadinya terasa damai kini berubah menjadi lebih gelap. Andi bisa merasakan semakin banyaknya angin dingin yang berhembus. Seakan alam pun turut merasakan kesulitan yang mereka hadapi. "Kita harus terus maju," kata Andi dengan penuh tekad. Meskipun dalam hatinya ada rasa lelah yang sangat. Tidak ada jalan lain. Mereka harus bertahan dan keluar dari hutan itu. Andi bertekad, seberapapun beratnya, ia tidak akan meninggalkan pria itu sendirian. Setelah beberapa jam berjalan, Andi dan pria itu akhirnya sampai di sebuah tempat terbuka di tepi hutan. Meskipun masih jauh dari desa, setidaknya mereka bisa beristirahat sejenak. Andi memutuskan untuk berhenti dan mencari perlindungan dari semak-semak yang lebih rapat di sekitar mereka. Hutan itu semakin gelap, dan malam mulai turun perlahan, membawa kesejukan yang tajam. Pria itu tampaknya sudah semakin lemah,
Dan Andi bisa merasakan betapa beratnya tubuh pria itu untuk berjalan lebih jauh. Mereka duduk bersama di bawah pohon besar, dengan api unggun kecil yang Andi buat untuk menghangatkan tubuh mereka. Andi memberinya sedikit makanan yang ia bawa, meskipun itu hanya sepotong roti kering dan buah yang ia temukan di hutan. Pria itu mengangguk pelan, menerima makanan itu dengan tangan yang gemetar. "Terima kasih, Nak," ucap pria itu dengan suara rendah dan penuh kelelahan. Andi hanya tersenyum kecil, meskipun ia tahu bahwa apa yang ia lakukan tidaklah sebanding dengan keadaan pria itu yang semakin buruk. Malam itu, mereka hanya duduk dalam keheningan, ditemani suara angin yang berhembus pelan melalui dedaunan. Pria itu tampak semakin rapuh, dan Andi bisa merasakan betapa beratnya beban yang dipikulnya. Setiap kali pria itu mencoba berbicara, suara yang keluar terdengar lemah dan serak. Andi merasa tak berdaya, tetapi ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk membantu adalah dengan tetap berada di sisi pria itu, memberikan sedikit kekuatan dan harapan. Setelah beberapa lama, pria itu akhirnya membuka mata dan memandang Andi dengan tatapan yang lebih jelas. "Kau begitu kuat," katanya. Suara yang terdengar lebih tegas meskipun lemah. Andi terkejut mendengar pujian itu, dan ia hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Baginya, menolong orang lain adalah hal yang wajar, terutama ketika orang itu dalam keadaan yang sangat membutuhkan. "Aku tidak tahu bagaimana aku bisa membalas budi baikmu," lanjut pria itu. Andi hanya tersenyum, merasa canggung dengan pujian itu. "Jangan khawatir, Pak. Aku hanya ingin membantu," jawabnya dengan tulus. Meski pria itu tampak lebih tenang, Andi merasa cemas. Ia tahu bahwa mereka harus segera sampai ke desa atau mencari pertolongan. Waktu terus berjalan, dan malam semakin larut. Hutan yang gelap dan sunyi itu seolah menekan mereka untuk segera melanjutkan perjalanan. Andi tidak bisa membiarkan pria itu tetap berada dalam keadaan seperti ini. Dengan hati-hati, ia membantu pria itu berdiri, berusaha mengangkat tubuhnya agar bisa melanjutkan perjalanan. Namun, tubuh pria itu tampak semakin kaku dan tak berdaya. Andi semakin khawatir. "Kita harus bergerak, Pak," ucap Andi dengan tekad, meskipun ia tahu bahwa jalan yang mereka tempuh masih sangat panjang. Tidak ada waktu untuk berlama-lama. Andi tahu bahwa jika mereka tidak segera sampai, kemungkinan besar pria itu tidak akan bertahan. Dengan segala upaya, mereka berdua melanjutkan langkah mereka, meskipun langkah mereka semakin lambat dan tubuh pria itu semakin berat. Langkah mereka semakin berat seiring berjalannya waktu. Andi bisa merasakan tubuh pria itu semakin sulit untuk digerakkan. Meskipun pria itu berusaha untuk bertahan, nafasnya semakin sesak, dan gerakan tubuhnya semakin lemah. Andi tidak bisa membiarkan pria itu jatuh begitu saja, tetapi ia juga merasa tubuhnya mulai kelelahan. Hutan yang dulu terasa damai kini berubah menjadi tempat yang menakutkan. Udara semakin dingin, dan malam semakin larut, membuat suasana di sekitar mereka terasa semakin gelap. Andi berhenti sejenak untuk memberi pria itu waktu beristirahat. Mereka duduk di bawah pohon besar, di tempat yang agak lebih terbuka. Andi mencoba untuk memeriksa keadaan pria itu, memastikan luka-lukanya tetap terjaga. Meskipun ia tidak tahu banyak tentang pertolongan pertama, Andi berusaha sebaik mungkin untuk membantu. "Kita hampir sampai, Pak. Bertahanlah sedikit lagi," kata Andi dengan suara yang berusaha meyakinkan pria itu, meskipun ia tahu keadaan sudah semakin kritis. Pria itu mengangguk pelan, meskipun wajahnya terlihat semakin pucat. Aku tidak tahu bagaimana kau bisa sekuat ini, Nak," katanya dengan suara yang terputus-putus. Andi merasa sedikit canggung, tetapi ia tetap tersenyum. "Aku cuma ingin membantu, Pak," jawab Andi dengan tulus. Meskipun hatinya cemas, Andi berusaha untuk tetap tenang. Ia tahu bahwa jika ia mulai panik, semuanya akan semakin buruk. Ia harus fokus untuk memastikan pria itu bisa bertahan dan mereka bisa keluar dari hutan. Beberapa kali, pria itu hampir jatuh, dan Andi harus menggenggam tubuhnya agar ia tidak terjatuh ke tanah. Setiap kali pria itu terjatuh, Andi merasa seolah-olah dunia di sekitarnya ikut runtuh. Namun, ia tidak boleh menyerah. Andi menatap ke depan,
berusaha mencari tanda-tanda desa yang semakin dekat. Ia bisa merasakan bahwa mereka sudah semakin jauh dari titik awal mereka. Tapi jalanan hutan yang gelap seolah tak ada ujungnya. Suara-suara binatang malam terdengar semakin keras. Tetapi Andi tidak memperdulikan itu. Yang ada di pikirannya hanyalah pria itu, yang harus segera mendapat pertolongan. Mereka berjalan perlahan, saling mendukung satu sama lain, meskipun Andi merasa tubuhnya semakin lelah. Andi tahu, ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Ia harus memastikan pria itu tidak jatuh dalam keputusasaan, dan ia harus membawa pria itu ke tempat yang aman. Meski ia hanya seorang anak, Andi tidak merasa takut. Ia tahu bahwa untuk saat ini, ia adalah satu-satunya harapan pria itu untuk bisa bertahan hidup. Malam semakin larut, dan Andi merasakan tubuhnya mulai lelah. Meski semangatnya masih ada, langkahnya semakin berat. Hutan yang tadinya terasa akrab kini menjadi sangat menakutkan, terutama dalam kegelapan yang semakin pekat. Hanya ada cahaya rembulan yang lemah menembus celah-celah pepohonan, membuat bayang-bayang pohon seolah hidup dan mengintai mereka. Angin yang dingin mulai berhembus, membuat tubuh mereka menggigil. Andi menggigil bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena rasa cemas yang terus menghimpit dadanya. Pria yang ia bantu masih berusaha berjalan meski tubuhnya semakin lemas. Setiap langkah yang diambilnya semakin berat. Keringat bercucuran di dahi pria itu, dan wajahnya semakin pucat. Aku nggak bisa terus berjalan, nak, kata pria itu dengan suara yang hampir tidak terdengar. Andi segera merangkulnya, berusaha memberi kekuatan. Tidak apa-apa, Pak, kita sudah hampir sampai, kamu harus bertahan, ujar Andi, mencoba memberi semangat meski hatinya sendiri dipenuhi kecemasan. Andi tahu bahwa mereka sudah berjalan sangat lama dan jarak ke desa masih jauh. Mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi jika pria itu tidak segera mendapatkan perawatan yang lebih baik. Kita harus menemukan tempat berlindung, kata Andi dalam hati. Dalam keputusasaannya, Andi berusaha mencari tempat yang bisa mereka gunakan untuk berteduh sementara. Ia tahu bahwa mereka membutuhkan waktu untuk beristirahat dan untuk pria itu pulih sedikit agar bisa melanjutkan perjalanan. Di kejauhan, Andi melihat sebuah gubuk kecil yang hampir tersembunyi oleh semak-semak. Tanpa berpikir panjang, Andi menarik pria itu menuju gubuk itu. Gubuk tersebut tampaknya sudah lama ditinggalkan, namun setidaknya bisa memberikan mereka perlindungan dari angin dan kegelapan malam. Andi membantu pria itu masuk ke dalam gubuk, dengan perlahan-lahan, meskipun tubuh pria itu semakin sulit digerakkan. Begitu mereka berada di dalam gubuk, Andi bergegas menyalakan api unggun dengan kayu yang ia kumpulkan sebelumnya. Api itu memberi sedikit kehangatan, meskipun tidak bisa menghilangkan kekhawatiran di hati Andi. Pria itu duduk di dekat api unggun, memejamkan mata sejenak untuk beristirahat. Andi duduk di sebelahnya, memandangi pria itu dengan cemas. Bertahan sedikit lagi, Pak. Kita akan sampai di desa besok pagi, kata Andi dengan penuh keyakinan. Meskipun pria itu tidak mengatakan apa-apa, Andi bisa melihat dalam tatapannya bahwa pria itu merasa sangat lelah. Keduanya hanya duduk dalam keheningan, mendengarkan suara api yang cerakling dan angin yang berhembus lembut. Andi merasa sedikit lega bisa menemukan tempat perlindungan, tetapi ia juga tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang dan penuh tantangan. Dalam hening malam itu, Andi tak henti-hentinya berdoa dalam hati, berharap pria yang ia tolong bisa selamat dan kembali sehat. Namun, meskipun Andi merasa sedikit tenang, ia tahu bahwa malam itu belum berakhir. Pagi masih terlalu jauh, dan mereka harus bersiap untuk melanjutkan perjalanan yang lebih berat lagi. Pagi menjelang, dan sinar matahari mulai menyelinap ke dalam gubuk kecil yang sempit. Andi terbangun lebih dulu, matanya masih terasa berat akibat kurang tidur semalam. Namun, ia tidak mau membuang waktu. Ia segera menatap pria yang masih tertidur di dekat api unggun yang mulai redup. Wajah pria itu tampak lebih tenang, meskipun masih terlihat sangat lelah. Andi tahu, meski pria itu sudah tidur semalam penuh, kondisinya masih sangat memprihatinkan. Tubuhnya penuh dengan luka, dan kekuatan tubuhnya hampir habis. Dengan hati-hati, Andi menyusun rencana. Ia tahu bahwa mereka harus segera melanjutkan perjalanan,
Tetapi Andi juga menyadari bahwa pria itu mungkin tidak mampu berjalan jauh dalam keadaan seperti ini. Andi memutuskan untuk memberinya waktu untuk beristirahat sedikit lebih lama. Sambil menunggu pria itu terbangun, Andi menyiapkan makanan seadanya. Sebuah potongan roti kering dan beberapa buah yang ia temukan di hutan kemarin. Meski makanan itu tidak banyak, setidaknya bisa memberi energi sedikit untuk mereka berdua. Tak lama, pria itu mulai terbangun, matanya perlahan terbuka. Ia mengerjap-ngerjap, seakan berusaha menyesuaikan diri dengan cahaya matahari yang masuk. Andi melihatnya, dan tersenyum, meskipun hatinya cemas. "Selamat pagi, Pak. Bagaimana rasanya?" tanya Andi dengan lembut, mencoba melihat apakah pria itu merasa lebih baik. Pria itu menghela napas panjang sebelum menjawab. "Aku merasa sedikit lebih baik, terima kasih. Tapi masih banyak yang harus aku lakukan. Aku harus melanjutkan perjalanan." Suaranya terdengar serak dan lemah, namun ada keteguhan dalam nada itu. Andi tahu bahwa pria itu sangat ingin kembali melanjutkan perjalanan, meskipun tubuhnya sangat lemah. Namun, Andi juga tahu bahwa mereka harus bertahan lebih lama di tempat ini jika mereka ingin melanjutkan perjalanan dengan selamat. "Kamu harus benar-benar istirahat, Pak. Kita tidak bisa terburu-buru. Kalau kamu terus dipaksakan, bisa makin buruk," kata Andi dengan hati-hati. Pria itu menatapnya sejenak, lalu mengangguk pelan. "Aku tahu, Nak. Tapi aku harus mencari cara untuk menyelesaikan misi ini. Terima kasih atas bantuanmu." Andi merasa terharu mendengar kata-kata pria itu. Meski dirinya hanya seorang anak yatim yang tinggal sendirian, ia merasa sangat bangga bisa membantu seseorang yang begitu besar tekadnya. Meskipun begitu, Andi tetap tahu bahwa mereka harus segera keluar dari hutan. Tidak ada waktu yang lebih banyak lagi untuk menunda. "Kita akan keluar dari sini bersama-sama, Pak," kata Andi dengan penuh keyakinan, walaupun dirinya tahu perjalanan itu akan sangat berat. Setelah beberapa menit beristirahat dan makan, pria itu sedikit lebih kuat. Meskipun ia masih kesulitan berjalan, ia berusaha keras untuk bangkit. Andi dengan sabar membantu pria itu berdiri. "Kita harus terus berjuang," kata Andi, berusaha memberi semangat. Dengan penuh tekad, mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan, meskipun jalan yang harus dilalui masih panjang dan penuh tantangan. Saat mereka melanjutkan perjalanan, hutan yang awalnya tampak begitu akrab bagi Andi kini terasa semakin gelap dan menakutkan. Setiap langkah yang mereka ambil semakin terasa berat. Pria yang dulu tampak lebih kuat kini tampak sangat rapuh. Andi harus menggenggam tubuh pria itu lebih erat agar ia tidak jatuh. Setiap kali pria itu hampir terjatuh, Andi merasa seperti dunia di sekitarnya ikut runtuh. Keadaan semakin sulit, dan Andi bisa merasakan bahwa mereka berada di ujung batas kemampuan mereka. Namun, Andi tidak bisa berhenti sekarang. Ia tahu bahwa mereka harus bertahan. Hutan yang mereka lewati semakin rapat, dan jalan setapak yang sempit membuat mereka harus berhati-hati setiap langkah. Meskipun Andi sudah terbiasa dengan hutan, kali ini semuanya terasa berbeda. Rasanya seakan setiap suara dari binatang malam yang bersahutan semakin menekan mereka untuk segera keluar dari tempat itu. Waktu terus berjalan, dan meskipun Andi berusaha tetap tenang, rasa cemas semakin menggelayuti pikirannya. "Aku harus bisa membawa Pak ini keluar dari sini," pikir Andi dengan penuh tekad. Namun, meskipun semangatnya masih kuat, tubuhnya juga mulai terasa lelah. Beberapa kali, mereka berhenti untuk memberi kesempatan pria itu beristirahat. Andi mencari tempat berlindung di bawah pohon-pohon besar, dan dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan sedikit makanan yang masih ada. Mereka makan bersama, meskipun itu hanya sedikit roti dan buah dari hutan. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, Pak, tapi aku janji, aku akan membantu sampai kita keluar dari sini," kata Andi, berbicara dengan penuh keyakinan. Pria itu mengangguk pelan, meskipun wajahnya masih tampak lelah. Saat mereka melanjutkan perjalanan kembali, langkah mereka semakin lambat. Andi bisa merasakan bahwa mereka semakin mendekati batas kekuatan tubuh pria itu. Ketika mereka mencapai sebuah tebing kecil yang curam, Andi berhenti sejenak untuk berpikir. Di depannya, jalan menuju desa semakin jauh.
Hanya ada tebing yang tajam dan jalan berbatu yang harus mereka lewati. Andi melihat pria itu, yang kini terlihat sangat lemah, mencoba untuk melangkah namun hampir terjatuh. Hati Andi mulai cemas. Apa kita akan bisa melewati ini? Pikir Andi, merasa hampir putus asa. Namun, Andi tahu bahwa ia tidak bisa menyerah. Dengan segala kekuatannya, Andi memegang tangan pria itu lebih erat dan berusaha menariknya untuk berdiri. Kita pasti bisa melewati ini, Pak. Kita sudah terlalu jauh untuk berhenti, kata Andi dengan suara yang penuh tekad. Pria itu menatap Andi dengan mata yang penuh harapan. Meski tubuhnya sudah hampir tidak mampu lagi, kata-kata Andi memberikan sedikit kekuatan. Mereka berdua mulai menapaki jalan berbatu itu. Satu langkah demi satu langkah. Waktu terus berjalan, dan meskipun mereka merasa semakin lelah, mereka tahu bahwa tidak ada pilihan selain terus maju. Meskipun perjalanan semakin berat, Andi tetap berusaha keras untuk menjaga semangat pria itu. Langkah mereka semakin berat dan lambat. Namun Andi tidak bisa membiarkan pria yang telah dia tolong tergeletak begitu saja. Setiap kali pria itu terjatuh, Andi dengan cepat menariknya kembali dan membantunya berdiri, meskipun tubuhnya sendiri mulai terasa letih. Hutan yang sebelumnya terasa tenang kini tampak semakin mengintimidasi dengan kegelapan yang semakin pekat. Namun, Andi tahu bahwa mereka harus melanjutkan. Tidak ada jalan lain. Suasana semakin mencekam saat awan gelap mulai menggelayuti langit. Angin semakin kencang, membawa hawa dingin yang menusuk kulit. Andi mendengar suara gemerisik daun-daun yang berguguran, seakan-akan hutan itu ingin menelan mereka. Tiba-tiba, Andi mendengar suara aneh yang datang dari belakang mereka. Jantungnya berdegup kencang, tetapi ia berusaha menenangkan dirinya sendiri. Ia menoleh ke arah pria itu, dan meskipun pria itu terlihat sangat lelah, matanya tetap tampak penuh semangat. Kita harus terus maju, nak, katanya dengan suara yang serak, tapi penuh tekad. Saat itu, Andi merasa seolah ada sesuatu yang tidak beres. Mereka sudah terlalu lama berjalan dan pria itu semakin sulit untuk diajak berjalan. Namun, Andi tidak ingin menyerah. Ia tahu bahwa meskipun tubuhnya lelah, ia harus bertahan untuk membantu pria itu. Andi menyadari bahwa mereka mungkin tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Waktu semakin berjalan, dan mereka semakin jauh dari tempat yang dikenal. Keputusasaan perlahan mulai menyelimuti Andi. Namun ia terus berusaha mendorong dirinya untuk tetap kuat. Tiba-tiba, mereka mendengar suara deru yang keras, seperti mesin yang melaju cepat. Andi menoleh ke arah suara itu, dan melihat sebuah helikopter melintas rendah di atas mereka. Hatinya berdegup kencang. Itu helikopter, seru Andi dalam hati. Ia berlari secepatnya, menarik pria itu yang mulai terlihat semakin lemas. Pak, kita hampir sampai. Kita harus berlari, kata Andi dengan semangat yang tiba-tiba muncul. Pria itu, meskipun tubuhnya sudah sangat lemah, mulai berusaha mengikuti langkah Andi. Namun, langkahnya semakin goyah, dan Andi merasa cemas. Helikopter itu semakin mendekat, namun mereka masih jauh. Andi terus berlari, membimbing pria itu melewati pepohonan yang semakin rapat. Setiap langkah terasa lebih berat. Namun Andi tahu bahwa helikopter itu adalah harapan mereka. Satu langkah lagi, Pak, kita hampir sampai, kata Andi, mencoba memberi semangat meskipun ia merasa kehabisan tenaga. Mereka hanya beberapa langkah lagi dari tempat terbuka yang cukup luas untuk helikopter mendarat. Dengan segenap tenaga yang tersisa, Andi dan pria itu akhirnya mencapai lapangan terbuka yang cukup luas, tempat helikopter bisa mendarat. Andi menatap helikopter yang semakin mendekat, meskipun tubuhnya hampir tak sanggup lagi untuk melangkah. Napasnya terengah-engah, tubuhnya terasa sangat lelah, namun di dalam hatinya, ada secercah harapan yang menyala. Helikopter itu adalah harapan terakhir mereka. Kita pasti bisa, Pak, ucap Andi dengan tekad, meskipun suaranya hampir tak terdengar karena lelah. Namun, saat helikopter itu semakin mendekat, Andi melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti sejenak. Di sisi lain lapangan, ada beberapa sosok yang turun dari helikopter dengan cepat. Mereka mengenakan seragam hitam, dan wajah mereka terlihat serius.
Andi segera menyadari bahwa orang-orang ini bukanlah tim penyelamat yang mereka harapkan. Ada sesuatu yang aneh dengan situasi ini. Pria yang Andi bantu pun mulai tampak semakin lemah. Matanya setengah terpejam, dan tubuhnya hampir tak sanggup lagi berdiri. Andi mencoba berpikir cepat. Apa yang harus aku lakukan? Pikirnya. Meskipun tubuhnya lelah, Andi tahu bahwa ia harus melindungi pria itu. Pria tersebut berusaha berbicara dengan suara yang terputus-putus. Mereka datang untukku, kata pria itu dengan suara lemah. Andi merasa panik, tetapi ia berusaha tetap tenang. Apa yang dimaksud pria itu? Mengapa ada orang-orang yang datang dengan helikopter? Apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Tanya Andi dengan cepat. Meskipun ia sudah bisa menebak bahwa semuanya tidak semudah yang ia bayangkan. Pria itu tersenyum tipis, meskipun wajahnya tampak sangat lemah. Aku bukan siapa-siapa. Hanya seorang pilot biasa, tapi ada rahasia besar di balik kecelakaan ini, kata pria itu dengan suara yang nyaris tak terdengar. Andi hanya bisa menatap pria itu dengan bingung. Rahasia? Tanya Andi. Namun pria itu sudah mulai tidak sadarkan diri. Hanya suara helikopter dan langkah-langkah cepat orang-orang itu yang memenuhi udara. Andi merasa sangat bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, sebelum Andi bisa berpikir lebih jauh, salah satu pria dari kelompok itu mendekat. Kamu anak kecil, bukan? Tanya pria tersebut dengan suara yang keras dan penuh perintah. Andi berusaha untuk tetap tenang, meskipun hatinya berdegup kencang. Apa yang kalian inginkan dari pria ini? Tanya Andi dengan berani, meskipun tubuhnya gemetar. Pria itu hanya tersenyum dingin, lalu berkata, kami hanya ingin memastikan dia tidak berbicara lebih banyak lagi. Andi mulai merasakan ketakutan yang luar biasa. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa mereka? Dan mengapa pria yang ia tolong begitu penting bagi mereka? Segalanya berubah begitu cepat, dan Andi tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Ketegangan semakin meningkat saat pria-pria misterius itu semakin mendekat. Andi merasa darahnya berdesir. Matanya berpindah antara pria yang ia tolong dan kelompok yang mendekat dengan cepat. Rasa cemas dan ketakutan mulai melanda hati kecil Andi. Ia tahu bahwa situasi ini sangat berbahaya. Tak ada jalan untuk melarikan diri, dan tubuh pria yang ia tolong semakin rapuh. Andi merasa seperti berada di ujung jurang, terperangkap di tengah antara ancaman yang semakin dekat dan pria yang tergantung hidupnya di tangan Andi. Salah satu pria dari kelompok itu, yang paling besar dan tampaknya yang paling berkuasa, mulai berbicara dengan suara yang penuh otoritas. Anak kecil, lebih baik kamu mundur. Ini bukan urusanmu, katanya sambil melangkah mendekat. Andi merasa jantungnya berdegup kencang, namun ia tidak mundur. Aku tidak akan mundur. Pria ini tidak bersalah. Apa yang kalian inginkan darinya? Kata Andi dengan suara yang sedikit gemetar, namun tetap penuh tekad. Pria itu menatap Andi dengan tatapan dingin. Kamu tidak tahu siapa dia, bukan? Tanya pria itu, hampir seperti menghina. Andi menggelengkan kepala. Tidak, saya tidak tahu. Tapi saya menolongnya karena dia membutuhkan bantuan. Itu saja, jawab Andi dengan tegas. Meskipun ia merasa sangat kecil di hadapan pria itu. Namun, pria besar itu hanya tersenyum. Senyum yang penuh dengan ancaman. Dia bukan orang sembarangan. Anak kecil. Dia terlibat dalam sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kamu pahami, kata pria itu, masih dengan nada merendahkan. Andi semakin bingung. Apa maksudnya? Siapa pria yang ia tolong ini sebenarnya? Apa maksudmu? Apa yang sedang kalian sembunyikan? Tanya Andi dengan penuh rasa ingin tahu. Pria itu menghela napas dan melirik teman-temannya, lalu kembali menatap Andi. Tidak penting. Yang penting adalah, kamu sudah tahu terlalu banyak, katanya dengan suara yang semakin tajam. Seketika itu, Andi merasa ada ancaman besar yang sedang mengincarnya. Mungkin, ia tidak hanya terjebak dalam masalah pria itu, tetapi juga dalam sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya. Tiba-tiba, Andi merasakan tekanan yang kuat di dadanya. Ketika ia menoleh, ia melihat pria yang ia tolong, meskipun masih sangat lemah, mulai membuka matanya.
Dengan sisa tenaga yang hampir habis, pria itu mengangkat tangannya, mencoba memberi isyarat agar Andi berhenti. "Jangan lawan mereka," bisik pria itu. Suaranya hampir tidak terdengar. Lari dari sini." Andi terkejut mendengar kata-kata pria itu. Ia ingin menolongnya lebih jauh. Namun pria itu sudah tidak bisa melanjutkan perintahnya. Andi merasa bingung, takut, dan tak tahu harus berbuat apa. Apa yang sebenarnya terjadi pada pria itu? Mengapa ia begitu takut dengan orang-orang ini? Sekuat tenaga, Andi mencoba mengangkat tubuh pria itu sedikit, berharap bisa melindunginya. Tapi pria itu tampak semakin lemas. "Aku akan melindungimu, Pak," bisik Andi dalam hati, sambil terus mencari jalan keluar dari situasi yang semakin mencekam ini. Andi merasa gemetar, terjebak dalam dilema yang tak terbayangkan sebelumnya. Di satu sisi, ada pria yang telah ia tolong, yang kini hampir tidak bisa bergerak. Di sisi lain, ada pria-pria misterius yang mendekat dengan ancaman yang jelas. Hatinya berdebar cepat, dan perasaan takut yang luar biasa menguasainya. Andi tahu bahwa dirinya hanyalah seorang anak kecil, tidak berdaya melawan mereka yang tampaknya memiliki kekuatan lebih besar. Namun, Andi merasa bahwa ia tidak bisa menyerah begitu saja. Pria besar yang pertama kali mendekat mulai melangkah lebih dekat lagi. Matanya tajam menatap Andi. "Dengar sini, anak kecil. Jangan coba-coba melawan," katanya dengan suara dingin dan penuh ancaman. Andi menelan ludah, tetapi ia tetap berdiri tegak. "Saya tidak akan membiarkan kalian mengambil dia begitu saja," ujar Andi dengan suara yang lebih tegas daripada yang ia rasakan. Ia tahu kata-katanya mungkin tidak akan berarti apa-apa bagi pria itu, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang menolak untuk menyerah begitu saja. Andi memandang pria yang ia tolong, yang kini hanya bisa berbaring, seolah memberikan isyarat agar Andi tetap bertahan. Tiba-tiba, pria yang ia tolong mengangkat tangannya, seakan berusaha menghalangi langkah pria-pria itu. "Jangan," kata pria itu dengan suara pelan, namun tegas. "Anak ini tidak tahu apa-apa. Biarkan dia pergi." Pria besar itu tertawa rendah, mengabaikan kata-kata pria yang terluka. "Kamu pikir kami akan membiarkan dia pergi begitu saja? Tidak, dia sudah tahu terlalu banyak," jawabnya sambil melangkah lebih dekat. Andi bisa merasakan ketegangan yang sangat tebal di udara, seolah satu langkah pun bisa memicu sesuatu yang sangat buruk. Andi mulai berpikir cepat. Ia menyadari bahwa meskipun ia ingin melawan, itu bukanlah pilihan yang realistis. Mereka terlalu banyak dan Andi terlalu kecil untuk melawan mereka. Namun, ia tidak bisa membiarkan pria itu jatuh ke tangan mereka. Di dalam kepalanya, ada satu ide yang muncul, dan meskipun rasanya gila, Andi tahu bahwa ia harus mencobanya. Dengan segenap keberanian, Andi memandang pria besar itu dengan tatapan yang berusaha keras menunjukkan keteguhan. "Kalau kalian ingin dia, kalian harus melewati saya dulu," kata Andi, meskipun hatinya berdebar sangat keras. Pria besar itu tampak terkejut sejenak, lalu tertawa keras. "Kamu, anak kecil? Apa yang bisa kau lakukan?" katanya dengan nada mengejek. Namun, Andi sudah tidak peduli lagi. Ia tahu bahwa jika dia tidak berbuat sesuatu sekarang, semuanya akan berakhir sangat buruk. Tanpa banyak bicara lagi, Andi berlari ke sisi pria yang ia tolong, mencoba menariknya dengan sisa tenaga yang ia miliki. Meskipun tubuhnya sudah lelah dan gemetar, Andi berusaha sekuat mungkin untuk mengangkat tubuh pria itu. Saat itulah, keajaiban terjadi. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari arah belakang mereka. Suara helikopter yang lebih kuat terdengar di udara, dan sebuah tim penyelamat yang tiba-tiba muncul dari balik pepohonan. Beberapa orang berseragam turun dengan cepat, memegang senjata yang mengarah pada pria-pria misterius itu. Andi terkejut, dan pria besar itu terhenti, terlihat kaget melihat kedatangan tim penyelamat tersebut. "Berhenti! Kami di sini untuk menangkap kalian," salah satu anggota tim penyelamat berteriak dengan tegas. Pria-pria misterius itu tampaknya tidak menyangka akan ada intervensi seperti ini. Mereka terdiam, matanya beralih ke satu sama lain, ragu untuk melanjutkan aksi mereka. Andi merasa lega,
meskipun ia masih bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Siapa mereka? Apa yang sebenarnya terjadi? Anggota tim penyelamat segera maju, mengelilingi pria-pria misterius itu dengan gerakan cepat dan terkoordinasi. Andi berdiri terdiam, masih memegangi pria yang ia tolong, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Tim penyelamat tampaknya sangat profesional, dengan wajah-wajah yang serius dan penuh kewaspadaan. Salah satu dari mereka mendekati Andi dan pria yang terluka. "Kamu tidak apa-apa, nak?" tanya pria berseragam itu dengan suara lembut, namun penuh perhatian. Andi hanya bisa mengangguk, masih terkejut dengan situasi yang terjadi. "Jangan khawatir, kami di sini untuk melindungimu," lanjut pria itu, melihat Andi yang tampak cemas. Andi merasa sedikit lega mendengar kata-kata itu, namun pikirannya tetap dipenuhi pertanyaan. Siapa mereka? Apa yang sebenarnya terjadi? Dan mengapa pria yang ia tolong bisa terlibat dalam hal ini? Pria yang Andi tolong perlahan mulai tersadar sepenuhnya. Wajahnya masih tampak pucat, namun ia terlihat lebih tenang setelah melihat kehadiran tim penyelamat. "Terima kasih, kalian datang tepat waktu," ujar pria itu dengan suara yang masih serak. Salah satu anggota tim segera merawat luka-lukanya, memastikan bahwa ia mendapat pertolongan yang dibutuhkan. "Kamu selamat berkat keberanian anak ini," ujar salah satu anggota tim kepada pria itu. "Kami akan memastikan kamu aman." Andi merasa bingung, tetapi ada rasa lega yang mengalir dalam dirinya. Ia tahu bahwa mereka sudah berhasil keluar dari situasi berbahaya, namun banyak hal yang belum ia mengerti. Tim penyelamat mulai mengamankan pria-pria misterius itu, yang kini tampak pasrah dan tak berdaya. "Kami akan membawa mereka ke tempat yang aman, dan memastikan semuanya jelas," kata salah satu anggota tim. Pria yang Andi tolong memandang Andi dengan tatapan penuh rasa terima kasih. Kamu menyelamatkan hidupku." "Terima kasih, nak," katanya pelan, meskipun wajahnya masih tampak lelah. Andi hanya tersenyum, meskipun hatinya penuh perasaan. "Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan," jawabnya, merasa sedikit canggung. Setelah beberapa saat, tim penyelamat akhirnya membawa pria itu dengan hati-hati menuju helikopter yang sudah siap mendarat. Andi mengikutinya dengan pandangan, merasakan perasaan campur aduk dalam dirinya. Ia merasa lega karena pria itu selamat, tetapi juga ada rasa penasaran yang mendalam tentang apa yang sebenarnya terjadi. Siapa pria itu? Mengapa orang-orang tersebut mengejarnya? Semua pertanyaan itu masih menggelayuti benaknya. Helikopter itu mulai lepas landas, meninggalkan hutan yang kini terasa lebih tenang. Andi berdiri di tengah lapangan terbuka itu, menatap helikopter yang semakin kecil di langit. Meskipun banyak pertanyaan yang belum terjawab, Andi merasa sesuatu telah berubah dalam dirinya. Ia bukan lagi anak yatim yang terjebak dalam kesendirian. Hari itu, ia telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Andi telah menyelamatkan hidup seseorang, dan itu memberikan rasa bangga yang luar biasa. Saat Andi berjalan pulang ke rumah kecilnya di pinggir hutan, ia merasa seolah dunia ini tidak lagi hanya miliknya yang kecil dan sepi. Ia tahu bahwa ada banyak hal di luar sana yang penuh misteri dan petualangan, dan ia siap untuk menghadapinya dengan hati yang lebih kuat. Hutan yang dulu terasa sunyi kini tampak penuh kemungkinan, dan Andi tahu bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai rencana, tetapi selalu ada harapan bagi mereka yang berani untuk bertindak. Dengan langkah yang lebih pasti, Andi melangkah pulang, dan meskipun kelelahan masih terasa, hatinya penuh dengan rasa bangga. Ia telah mengubah hidup seseorang, dan dalam cara yang tak terduga, hidupnya pun telah berubah selamanya.